这样的人配不上我。哎！不，最擅长铸造风属性。小白白，我与你祖父独孤剑啊。哦，你小子，你知道的太以大欺小，都是误会，全怪在你爷爷的面子上。一个机会清理门户，干掉他！混沌掌，混沌，八绝合一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-51. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 50. Kemarin Xiaoyun telah berhasil mengalahkan Jun Senji dan membuat dia sadar kalau kekuatannya tidaklah sehebat itu. Selepas ini mereka pun dibawa pergi oleh Ao Suang untuk melihat penempaan yang dilakukan oleh tetua Ao Meng. Ini bukanlah penempaan pedang biasa, karena satu kali pukulan memiliki getaran 1000 kali pukulan. Alhasil Xiaoyun yang menjadi begitu tertarik ingin mencoba hal tersebut. Berkat bantuan sistem, Xiaoyun pun berhasil menguasainya. Tapi ia masih membutuhkan waktu untuk menyentuh 1000 pukulan. Meskipun begitu, teman-temannya sudah sangat terpukau akan kehebatannya. Setelah semua itu, Tetua Aming pun meminta mereka untuk memilih pedang yang ada di kolam. Untuk bisa mengambil pedang di sana dibutuhkan niat pedang, karena dan begitulah pedang-pedang ini bisa tertarik kepada diri mereka. Xiaoyun yang memiliki 5 niat pedang tentu saja menjadi incaran empuk dari semua pedang di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Teman-teman Xiaoyun sungguh terpukau karena dia bisa memahami 5 niat pedang sekaligus. Xiaoyun ternyata masih mampu menahan semua pedang yang datang kepadanya. Akan tetapi tindakannya itu telah membuat marah sebuah pedang. Ini sepertinya bukanlah pedang biasa karena memiliki pancaran kekuatan yang begitu besar. Hanya saja ketika pedang itu hendak datang kepada Xiaoyun, Jun Senji malah mengambil pedang itu. Ia pun mengklaim kalau ini adalah miliknya. Ia pun berterima kasih kepada Xiaoyun. Baitian tentu saja kesal dan meminta pedang ini untuk dikembalikan kepada pamannya. Ao Suang juga mempertanyakan perbuatannya itu. Namun Jun Senji sama sekali tidaklah tahu malu. Sin Biu pun merasa begitu malu bisa dekat dengan dirinya. Jadi dia pun meminta untuk segera membatalkan pernikahan mereka. Sebab sikap Jun Senji ini sungguh memalukan. Di saat Jun Senji ingin menyombongkan pedangnya, Xiaoyun pun segera melakukan penyerangan kepadanya, yang tentu membuat mereka berdua saling beradu pedang. Dalam pertarungan itu, terlihat dengan jelas kalau Xiaoyun bisa dengan mudah mengalahkan Jun Senji dan juga mengambil pedangnya kembali. Bagi Xiaoyun, kemampuan Jun Senji tidaklah berhak ada di tempat ini. Apa yang telah dikatakannya tentu saja membuat Jun Senji marah besar. Ledakan kekuatan pun telah dia keluarkan. Karena Jun Senji ingin memberitahunya bagaimana kesenjangan tubuh tertinggi dengan tubuh biasa. Bisa dikatakan kalau sekarang Jun Senji akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Serangan pun langsung saja diarahkan kepada Xiaoyun. Tapi Xiaoyun sama sekali tidaklah takut karena baginya tubuh tertinggi yang dia banggakan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Xiaoyun. Pada akhirnya Xiaoyun pun kembali memberikan serangan manja, yang mana kali ini Jun Senji pun harus turun ke permukaan. Ia pun kembali beradu serangan dengan Xiaoyun. Tekanan yang Xiaoyun berikan telah membuat Jun Senji begitu kelelahan, sampai-sampai membuat Tetua Xin terpukau akan kehebatannya. Selain itu, Ao Suang pun semakin yakin kalau ia tidaklah mungkin bisa mengejar kemampuan hebat Xiaoyun. Serangan Xiaoyun telah kembali mementalkan Jun Senji.
Tidak mau dipermalukan seperti ini, Jun Senji pun mulai menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Hanya saja ini tidak ada gunanya di hadapan Xiaoyun. Xiaoyun pun berencana untuk kembali mempermalukannya. Jun Senji sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berniat menghabisi nyawa Xiaoyun. Akan tetapi dalam satu kali serangan saja, Xiaoyun berhasil menumbangkannya. 你还活在至尊体的梦里？哎！我一定要把这数字换掉。 Beruntungnya nyawa Jun Senji masihlah selamat. Tapi ia sungguh kecewa karena dia yang dipanggil sebagai senjata tertinggi justru tumbang. Di sini Xiaoyun pun berencana untuk memanggil pedangnya sebagai pemuja pedang Jun Senji. Karena bagaimanapun dia sangatlah menginginkan pedangnya. Pada akhirnya Jun Senji pun sudah tidak bisa bertahan lagi dan ia pun kembali jatuh pingsan. Setelah dari sana, para murid pun mulai keluar. Terlihat kalau Xiaoyun dan juga Bai Tian akan melakukan perpisahan. Hanya saja Bai Tian cukup sulit untuk berpisah dengan pamannya. Xiaoyun pun menenangkannya karena bagaimanapun mereka ini memiliki hubungan darah yang tidak akan terpisah. Jadi kemanapun mereka pergi, maka nantinya mereka pasti akan kembali bertemu. Semua ini adalah akting belaka dari Xiaoyun, karena dia itu meminta Bai Tian untuk mengambil kembali teknik rahasia keluarga Dugu, supaya dia itu bisa mengusirnya. Bai Tian paham dan segera berpamitan dengannya. Hanya saja Bai Tian ini terus mengucapkan salam perpisahan kepada pamannya. 叔叔，您等我去。儿子过吧。 Hao Shuang yang melihat hal itu menjadi begitu sedih karena hubungan mereka sangatlah mendalam. Di sini Xiaoyun meminta Hao Shuang untuk mempertemukannya dengan ketua yang hebat. Sebab dia itu ingin mengubah sebuah pisau menjadi sebuah pedang. Awalnya Hao Shuang menganggap itu hanyalah pisau biasa. Tapi Xiaoyun tidaklah membenarkan hal itu. Karena ini bukanlah pisau biasa, melainkan pisau tingkat tinggi. Hao Shuang pun segera pergi untuk menemui ketua Ao Fang. Hanya saja sikap dari ketua Ao Fang ini sedikit lebih berbeda dari tetua Ao Ming, yang kemungkinan dia ini memiliki hubungan dekat dengan Ao Shuang. Ia pun segera memperkenalkan Xiaoyun kepada tetua Ao Fang. Ia adalah yang terbaik dalam senjata suci atribut angin. Ao Fang sudah tahu kalau Xiaoyun ingin mengubah sebuah pisau menjadi pedang. Baginya itu sangatlah mudah. Jadi Xiaoyun ini telah datang kepada orang yang tepat. Ao Fang sepertinya cukup tertarik juga dengan Xiaoyun, karena bagaimanapun ia adalah keturunan Dugu Jian, di mana ternyata dulu pedang suci Dugu Jian ditempa olehnya. Mendengar hal itu membuat Xiaoyun mengerti. Hanya saja Ao Fang sangatlah sedih setelah tahu apa yang terjadi kepada Dugu Jian. Xiaoyun pun memperlihatkan pisau yang ingin dia ubah, yang mana Ao Fang cukup tertarik dengan pisau tersebut. Sepertinya ia sudah berada di tingkat senjata kaisar. Xiaoyun baru tahu akan hal itu dan mencoba untuk mengambilnya kembali. Tapi Ao Fang langsung melemparkannya ke permunian karena bagaimanapun dia akan mengubahnya menjadi pedang bagus. 原来如此，不，最擅长铸造风属性。小白白，我与你祖父独孤剑。啊，哦，那我还是。 Setelah membakar pedang ini, Ao Fang pun mulai melakukan penempaan. Xiaoyun merasa berhutang budi kepada Ao Shuang karena tanpanya maka ia tidak akan mungkin bisa menerima bantuan. Di saat Ao Fang melakukan penempaan, terlihat kalau dia itu hanya diam saja, yang tentu membuat Ao Shuang penasaran mengenai apa yang telah terjadi. Sedangkan Xiaoyun tahu betul kalau saat ini Ao Fang telah melakukan penempaan dengan gerakan yang sangat cepat. Bahkan saking cepatnya ia seakan-akan terlihat tidak bergerak. Ao Shuang akhirnya sadar ini adalah kecepatan dalam penempaan pedang atribut angin. Untuk Xiaoyun sendiri malah berpindah-pindah. Ao Fang meminta Ao Shuang untuk diam. Karena saat ini Xiaoyun tengah memahami kedalaman kecepatan dalam penempaannya. Alhasil, Ao Shuang pun kembali sedih karena lagi dan lagi ia tidak mungkin bisa membuat gurunya puas. Benar saja, Ao Ming pun datang, yang mana dia pun kembali membandingkan kehebatan Xiaoyun dengan muridnya. Tidak mau dibandingkan, Ao Shuang pun mencoba mengajak gurunya untuk pergi. Namun dia terlambat karena Ao Ming sudah mulai membanding-bandingkan mereka.
Seberapa keras pun Ao Shuang memberitahu betapa besarnya perbedaan bakat di antara mereka, gurunya itu justru memberikan tekanan kepadanya, sampai-sampai membuat Ao Shuang menganggap dirinya sebagai sampah. 正在参悟速度奥义。奥明大师，你看看图，大师，这是个普通的，我是废物。 Sesaat kemudian, pisau angin Xiaoyun telah berhasil dibuat menjadi pedang. Ini tentu saja membuatnya senang karena kemampuan Ao Feng sangatlah hebat. Ia pun akan memberikan nama pedang ini sebagai pedang Jenderal Ye. Pemberian namanya tentu saja membuat mereka terkejut. Saat ini Xiaoyun tengah terbang santuy sambil bernyanyi sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan sebuah fenomena aneh yang muncul. Semua ini berasal dari seorang tetua yang tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Tidak yang berurusan dengannya, Xiaoyun pun memilih untuk pergi. Entah kenapa dia itu sepertinya pernah melihat cara datang semencolok itu, tapi Xiaoyun lupa pernah melihatnya di mana. Namun yang jelas Xiaoyun memilih untuk menjauh saja. Akan tetapi tetua ini memiliki pergerakan yang cepat, jadi sangatlah mudah baginya untuk mengejar Xiaoyun. Hanya saja Xiaoyun tidak tahu mengapa tetua ini mengejar dirinya. Tetua ini pun meminta Xiaoyun untuk mengingat siapa yang telah dia lukai. Tapi sudah terlalu banyak lawan yang Xiaoyun kalahkan. Tetua ini pun kesal dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jun Zantian, tetua suci dari keluarga Jun. Dengan nama keluarga itu, seharusnya Xiaoyun sudah tahu siapa yang telah dia sakiti. Hanya saja Xiaoyun tetap tidak tahu. Jun Zantian berpikir kalau dia hanya berakting saja. Padahal baru beberapa hari dia menyakiti Jun Senji, putra suci dari keluarga Junnya. Pada akhirnya Xiaoyun paham kalau tetua ini ingin membalaskan dendam dari Jun Senji. Sebuah serangan pun mulai dia lancarkan oleh tetua itu kepada Xiaoyun. Ia terlihat tidaklah takut karena ada seseorang yang melindunginya. Sebuah petir pun telah mengarah kepada Jun Senji. Ia pun ketakutan karena serangan barusan berasal dari Kaisar Agung. Ia berpikir kalau ini adalah kedatangan dari penjaga keluarga Dugu. Namun orang yang muncul adalah Lei Zhen. 现在知道，要想对我出手，君家神子君逍遥。不喜欢搞这种肮脏的手段。 Ia pun sadar kalau keluarga Dugu hanya memiliki satu orang suci agung saja, dan dia tidaklah mungkin keluar dari persembunyiannya. Legend saatlah mengenal keluarga Zun. Ia ingat betul bagaimana kala itu dia mengalahkan leluhur keluarga Zun yang adalah kakek dari Jun Zatian. Tapi Zatian ini tidaklah membenarkan hal tersebut, sebab leluhurnya tidak pernah kalah dari siapapun, dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Lei Zhen dari Tanah Suci Kekacauan. Padanya Jun Zatian pun sadar kalau pria di hadapannya bukanlah keturunan keluarga Dugu, melainkan Xiaoyun dari Tanah Suci Kekacauan. Karena ia sudah tahu terlalu banyak, jadi Lei Ju akan menghabisinya. Jun Zatian pun memohon untuk diampuni. Tapi bagi Lei Ju, tindakannya sudah keterlaluan karena berani menantang seorang junior. Tidak mau menyerah, Jun Zatian kembali memohon karena bagaimanapun ia hanya mencoba memberikan pelajaran kepada orang yang menyerang putra sucinya. Dia berjanji hal ini tidak akan pernah terulang lagi. Untung saja Lei Ju mengingat hubungannya dengan kakaknya. Jadi dia itu akan memberikannya kesempatan hidup dengan cara mengalahkan Xiaoyun dalam pertarungan. Hal ini tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. 你知道的太以大欺小，都是误会，全怪在你爷爷的面子上，一个机会清理门户。干掉他！ Lei Ju pun membawa mereka berdua ke arena bumi, di mana tempat itu akan menyamakan tingkat kultivasi yang mereka miliki. Selama Jun Zatian menang, maka Lei Ju akan membiarkannya untuk pergi. Sedangkan Xiaoyun kesal dan apa yang telah ketuanya lakukan. Lei Ju meminta Zatian untuk tidak perlu khawatir karena dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sesaat kemudian dia pun menghilang, yang mana pertarungan pun akan segera dimulai. Meskipun kekuatannya telah ditekan, tapi bagi Zatian, ia pasti bisa dengan mudah menghadapinya. Dan Xiaoyun tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Xiaoyun sama sekali tidak takut dan langsung saja mulai melancarkan serangan yang membuat Zatian terkejut. Serangan bertubi-tubi telah Xiaoyun lancarkan dan hal itu pun telah berhasil memberikan tekanan kepada Zatian. Akan tetapi semua itu sama sekali belumlah mampu untuk menumbangkan dirinya. Karena bagaimanapun ini masih mudah dirinya atasi.
Jatian pun mulai melancarkan serangan balasan kepadanya. Tapi dengan teknik pedang dugunya, semua itu dengan mudah Xiaoyun patahkan. Bahkan ia mampu kembali melancarkan serangan dengan teknik berpedang miliknya. Awalnya Jatian masihlah mampu menghadapi hal itu, tapi Xiaoyun melancarkan serangan secara terus-menerus, yang tentu menyulitkan dirinya. Pada akhirnya, Jatian pun harus terkena serangan tersebut. Xiaoyun ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Beberapa pedang yang dirinya miliki pun segera dia keluarkan, yang mana kelima pedang itu akan diarahkan kepadanya. Tanpa berlama-lama, Xiaoyun langsung saja melancarkan semua serangan itu kepadanya. Jatian mencoba untuk menahan hal tersebut, tapi seberapa keras pun dirinya mencoba, serangan Xiaoyun terlalu kuat dan pertarungan ini pun telah berhasil Xiaoyun menangkan. Untuk Tetua Legend sama sekali tidaklah sadar kalau Xiaoyun bisa menang secepat itu. Ia pun memuji perkembangan yang Xiaoyun miliki, dan ia tidaklah mengecewakan dirinya. Hanya saja ada sebuah petir yang sempat menyambar Xiaoyun. Ini pun membuatnya terkejut. Tapi Lei Jun memberitahu kalau itu bukanlah ulahnya, melainkan ulah dari saudara perempuannya. Xiaoyun pun segera pergi karena dia akan melanjutkan perjalanan lain. Sedangkan Lei Jun menjadi terpukau dan apa yang telah Xiaoyun lakukan. Dia yakin kalau kedepannya Xiaoyun akan menjadi sosok yang sangat kuat. Di sisi lain, Jun Senji terlihat kesal karena leluhurnya telah membatalkan pernikahannya. Tapi ini semua terjadi akibat ulah Jun Senji sendiri. Mendengar hal tersebut, Jun Senji pun menganggap ini adalah ulah dari Dugu Xiaobei atau Xiaoyun. Ia akan menunggu pamannya kembali karena ia pasti sudah selesai memberikan pelajaran kepada Xiaoyun. Akan tetapi, leluhurnya seketika saja terkejut sebab ada yang terjadi pada bintang takdir Jatian. Ia bisa melihat kalau Jatian telah meninggoy. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Jun Senji terkejut. Sedangkan leluhurnya menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada awalnya Jun Senji tidak ingin memberitahu kakeknya, sampai akhirnya dia pun mengakui kalau dia itu meminta pamannya untuk memberikan pelajaran kepada Dugu Xiaobei. Leluhurnya pun menjadi begitu marah terhadap keluarga Dugu sebab mereka telah berani menghabisi keluarganya. Atas apa yang telah terjadi, maka ia akan membalas perbuatan mereka. Tiba-tiba saja seorang tetua dari keluarga Dugu bersin karena ada yang telah memarahi dirinya. Ia pun berpikir kalau Dugu Baitian telah melakukan sesuatu. Baitian juga bersin, namun dia berpikir kalau Xiaoyun pasti telah merindukan dirinya. Jadi dia pun mempercepat perjalanan pulangnya. Sedangkan leluhur keluarga Jun telah sampai dan meminta Dugu Shan untuk keluar karena dia itu meminta penjelasan darinya. Dugu Shan penasaran siapa yang telah berani membuat masalah di kuil keluarga Dugu. Leluhur keluarga Jun yang telah termakan oleh amarahnya sendiri berencana untuk menghabisi keluarga Dugu karena mereka itu telah berani menghabisi putranya. Ini tentu saja membuat Dugu Shan terkejut. Di saat leluhur itu ingin melancarkan serangan, Dugu Shan mencoba untuk menjelaskan kalau sepertinya telah ada kesalahpahaman. Tapi leluhur ini tidaklah peduli dan kembali merapalkan sebuah mantra. Dugu Shan terus menjelaskan karena bagaimana mungkin mereka bisa menghabisi keluarga Jun. Bahkan dia itu bersumpah kalau mereka bukanlah yang melakukannya. Leluhur ini tidak percaya dan akan kembali merapalkan mantranya. Namun lagi dan lagi Dugu Shan menghentikannya. Yang pada akhirnya mereka berdua pun akan saling bertarung satu sama lain. Dan ini adalah akhir dari season pertama I Can Have Infinity Engagement. 独孤上，军方人，你发无辜，敢杀我军家错了。我们家何时杀过你家？什么？大军合一，接下我独孤世家的圣人都在家。 Di akhir video kita diperlihatkan kepada Xiaoyun yang sedang berusaha untuk disadarkan oleh rekannya. Namun Xiaoyun di sana hanyalah sebuah klon yang tidak akan bisa bangun. Alhasil dia pun menyerah untuk membangunkan Xiaoyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada videonya, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.